Hantem kenal pot ya di radiator merah panas. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini dan di video kali ini kita mau nge-repaint motor ini ya. Bagian bawah seperti swing arm, blok mesin dan juga shock depan. Jadi akan seperti apa jadinya? Simak terus. Oke, yang pertama di sini kita akan bongkar terlebih dahulu. Kita buka-buka dulu bahan atau media yang akan kita cat. Dan seperti ini keadaannya. Di sini keadaannya sangat kotor dan berdebu ya lur, karena ini juga motor-motor lawas. Oke, untuk langkah pertama kita akan kerok atau kelupas catnya. Ini akan kita kerok menggunakan remover. Jadi ini kita lukain dulu bagian catnya. Setelah itu akan kita remover atau kita bersihkan catnya. Dan setelah kita bersihkan seperti ini jadinya. Ini sedang kita bersihkan. Setelah bersih, yang pertama di sini akan kita amplas menggunakan amplas ukuran 360, bisa menggunakan amplas 400. Yang penting jangan amplas terlalu kasar ya lur. Jadi ini akan kita amplas untuk membersihkan media dari cat-cat yang tersisa dari sisa remover tadi. Jadi ini kita bersihkan total untuk catnya sampai benar-benar bersih. Dan yang tertinggal hanya bahan besi atau bahan babet aluminium seperti ini ya lur. Dan hasilnya setelah kita bersihkan itu seperti ini. Dan untuk di langkah pertama di sini ada Belcoat epoxy 2K primer surfacer. Kita akan memoksinya menggunakan ini ya lur, dan ini hardinernya. Di sini dengan perbandingan 411, 4 epoxy, 1 hardiner dan 1 thinner. Oke, sekarang kita campur dulu. Thinnernya kita menggunakan Belcoat multipurpose PU. Kita campur dan kita aduk secara merata. Setelah itu baru bisa diaplikasikan. Di sini akan kita aplikasikan sebanyak 1 lapis saja. Untuk tips moksi blok mesin itu jangan terlalu tebal, yang penting rapet saja. Kalau terlalu tebal itu nanti rawan rontok ya catnya. Kalau mesinnya panas itu bisa bergelembung karena penguapannya panas dari mesin itu terhalang oleh cat yang terlalu tebal. Jadi harus tipis, tidak boleh terlalu tebal, dan gunakan bahan atau thinner yang PU untuk epoksinya. Di sini saya hanya menggunakan epoksi tanpa menggunakan active primer. Jadi apakah tahan panas? Selama ini saya tahan-tahan saja ya lur. Yang penting jangan terlalu tebal. Di sini kita epoksinya tipis rapet sebanyak 1 lapis saja. Setelah itu kita akan keringkan. Ini setelah kita epoksi itu dikeringkan selama 1 hari. Untuk epoksi bagian shock juga sama, usahakan jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal catnya itu resiko saat terkena ketok juga bisa terkelupas. Rata-rata seperti itu ya lur kalau catnya itu ketebelan. Jadi jangan terlalu tebal, usahakan tipis rapet saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini akan kita keringkan selama 1 hari. Setelah kering 1 hari atau 2 hari baru kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya yaitu di sini pengamplasan. Di sini ada amplas ukuran 1000. Jadi setelah kita epoksi dan kita diamkan selama 1 hari penuh, kita akan amplas halus. Jadi di sini biar permukaan dari epoksinya itu rata, tidak ngulit jeruk dan tidak bergelombang ya lur. Kita amplas menggunakan amplas dan air seperti ini. Kita amplas secara merata. Pastikan juga media tidak terkena oli ataupun debu biar catnya bisa menempel dengan kuat ya lur. Oke, setelah kita amplas semuanya, di sini kita lanjut ke proses pewarnaan. Untuk pewarnaan di sini saya akan menggunakan warna dari Penta, ini warna NC BIG 408 Metallic. Untuk thinnernya menggunakan Belcoat multipurpose reducer. Ini thinner PU dari Belcoat. Untuk perbandingan NC dan cat NC dan thinnernya yaitu 1 cat dan 1 thinner. Jadi tidak terlalu encer. Seperti ini. Untuk pengaplikasiannya juga masih sama, tidak boleh terlalu tebal. Jadi di sini akan saya aplikasikan sebanyak 1 lapis rapet saja. Jadi intinya untuk cat blok mesin ini jangan terlalu tebal ya lur, karena ini bagian panas. Jadi untuk penguapan mesinnya kalau catnya terlalu tebal bisa terhalang dan catnya bisa terangkat atau menggelembung atau ngelotok bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita aplikasikan dulu secara merata.
Jadi untuk intinya tadi setelah kita bersihkan cat lamanya, kita epoksi, dan epoksinya kita diamkan selama 1 hari. Untuk teman-teman yang biasa ngecat blok mesin menggunakan active primer juga bagus. Cuman di sini saya hanya menggunakan epoksi saja. Untuk di warna shocknya di sini saya menggunakan warna dark blue. Ini masuknya kalau di tone warna dark bluish grey. Sama masih menggunakan thinner Belcoat multipurpose reducer. Di sini akan kita warnain untuk swing arm, shock, dan bezel. Apa sih yang belakang itu namanya? Itu menggunakan warna ini ya lur. Ini warna abu-abu. Untuk di tone warna ini namanya dark bluish grey. Ini warna-warna seperti warna rangka-rangka motor lama. Oke, sekarang kita semprot dulu. Sama di sini akan kita aplikasikan sebanyak 1 lapis saja, 1 lapis rapet. Dan warnanya itu seperti ini. Dan untuk finishingnya nanti di sini untuk shock, swing arm, dan bezelnya akan kita pernis menggunakan pernis glossy, dan untuk blok mesinnya akan kita pernis menggunakan pernis semi doff yang kita oplos sendiri. Jadi simak terus. Untuk warnanya jadinya seperti ini. Ini warna dark blue. Nah oke lor, untuk pernisnya di sini kita menggunakan Belcoat 6300 2:1. Ini untuk clear kilapnya ya. Jadi kita akan nge-clear kilap dulu. Di sini perbandingannya 2:1, yaitu clear 2, hardener 1. Untuk thinnernya tidak boleh terlalu banyak. Kemungkinan untuk di sini saya menggunakan 10% saja. Jadi kita untuk penambahan thinnernya di sini tidak terlalu banyak ya lur, hanya menggunakan sekitar 10%. Nah, oke, setelah kita aduk kita tuang dulu. Dan ini kita sisakan, untuk sisanya nanti akan kita buat menjadi clear semi doff. Oke lur, saatnya ke pengaplikasian. Untuk aplikasi di sini sama, kita akan aplikasikan sebanyak 1 lapis saja, 1 lapis rapet. Jadi tidak terlalu tebal ya lur untuk pengecatan besi-besi bagian bawah motor, blok mesin. Karena kalau catnya terlalu tebal itu rawan. Sebenarnya untuk aplikasi 2 lapis clear juga nggak apa-apa, cuman di sini ini 1 lapis saja jadinya sudah seperti ini, sudah glossy ya lur. Oke lur, sekarang kita epoksi. Sekarang kita clear dulu semuanya sampai beres dan rata. Untuk di langkah berikutnya untuk blok mesinnya di sini kita akan membuat clear semi doff. Ini sisa clear tadi, dan ini ada clear coat doff 8200 dari Belcoat. Untuk perbandingannya yaitu di sini 411, 4 clear, 1 hardener, dan 1 thinner. Sama untuk thinnernya kita masih menggunakan thinner Belcoat PU multipurpose. Jadi di sini kita campur dulu untuk clear doff-nya. Kita buat clear doff-nya itu dengan perbandingan sesuai di kalengnya. Kita buat sebanyak seperti sisa clear glossy tadi. Jadi setelah kita campur seperti ini, kita akan tuang ke clear sisa tadi, clear yang kita buat glossy tadi, clear 6300-nya, dan kita campurkan. Berarti di sini untuk perbandingannya sudah jadi itu 1:1 ya lur. Sebenarnya kalau mau bagus itu menggunakan perbandingan 2 clear doff dan 1 clear glossy. Oke, sekarang kita aplikasikan untuk clear yang tadi kita buat. Semoga jadi clear semi doff ya lur. Di sini kita aplikasikan sebanyak 1 lapis, tidak terlalu tebal juga, yang penting 1 lapis rapet untuk blok mesinnya. Dan warna dari blok mesin itu seperti ini yang kita cat menggunakan warna cat NC tadi. Sebenarnya kalau untuk cat itu saya rekomendasikan menggunakan warna-warna PU ya lur untuk model-model seperti ini. Cuman ini saya sering menggunakan cat NC juga aman-aman saja. Oke lur. Dan setelah kering hasilnya seperti ini. Ini bagian blok mesin, shock, swing arm, dan juga bezelnya. Ini yang menggunakan clear glossy 6300. Dan untuk blok mesinnya ini menggunakan clear semi doff yang kita oplos sendiri tadi. Dan ini sudah siap kita pasang. Ini pengeringan kurang lebih 1 hari. Jadi untuk pengeringan harus benar-benar total untuk blok mesinnya baru bisa dipasang. Kalau masih setengah kering itu rawan ngelotok atau terkelupas saat mesinnya panas.
Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya ya lur. Simak terus video-video repaint, pengecatan, airbrush, dan otomotif dari channel kita. Semoga videonya bermanfaat ya lur. Bolak balik saja saya ngomong. Oke lur, terima kasih. Jangan lupa makan, ngopi, dan juga terus berkarya. Thank you.